Pengertian UMKM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan apa itu UMKM. Pasal 1 UU tersebut mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha produktif milik individu dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kriteria UMKM. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik individu. Persyaratannya yaitu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kekayaan bersihnya tidak boleh lebih dari 50 juta rupiah, paling tidak memiliki hasil penjualan tahunan sebesar 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan secara mandiri oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Kriterianya yaitu memiliki kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah dan paling tinggi 500 juta ribu rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis. Penjualan setiap tahunnya lebih dari 300 juta rupiah dan tidak lebih dari 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dan tidak dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung dari usaha kecil atau besar. Kriterianya yaitu memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta hingga 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk bisnis, penjualannya setiap tahun lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah. Klasifikasi UMKM. Yang pertama, livelihood activities merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Contohnya, pedagang kaki lima. Yang kedua, micro enterprise adalah jenis usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki ciri-ciri pengrajin tetapi tidak memiliki ciri-ciri kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dinamis, memiliki semangat kewirausahaan, dan memiliki kemampuan untuk menerima kontrak, subkontrak, serta melakukan ekspor. Peran UMKM untuk perekonomian Indonesia. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. UMKM menampung karyawan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga menekan angka pengangguran. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak UMKM tersebar di kota dan pedesaan, bahkan di daerah terpencil. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang, jasa, dan kebutuhan pokok. Kebijakan pemerintah untuk mendukung UMKM. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja mengalokasikan minimal 40% barang dan jasa UMKM untuk dibeli oleh pemerintah. Yang kedua, infrastruktur dan digitalisasi. Konstruksi infrastruktur seperti palaparing dan stasiun transmisi base untuk meningkatkan konektivitas digital UMKM. Tantangan UMKM. Salah satu tantangan UMKM adalah keterbatasan modal. Salah satu kendala bagi UMKM untuk berkembang adalah keterbatasan modal yang menghalangi mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan skala produksi. Meskipun banyak lembaga keuangan menawarkan pinjaman modal, banyak dari mereka menolak untuk memanfaatkannya karena takut akan risiko dan proses yang kompleks. Peran penting UMKM. Untuk mencapai pemerataan ekonomi masyarakat, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil UMKM juga sangat penting. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM berlokasi di seluruh dunia, bahkan termasuk di wilayah yang jauh dari perkembangan zaman. Tantangan AI dalam dunia kerja yang pertama itu ada penggantian pekerjaan manusia. Salah satu kekhawatiran terbesar terkait AI adalah potensi hilangnya pekerjaan bagi pekerja manusia. Otomatis dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat repetitif, terutama di sektor manufaktur, administrasi, dan layanan pelangganan. Yang kedua itu kurangnya keterampilan teknologi AI. Banyak pekerjaan belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan teknologi AI. Oleh karena itu,
pelatihan dan pendidikan ulang masih menjadi sangat penting agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Yang ketiga itu ada ketergantungan pada teknologi. Semakin banyak perusahaan yang bergantung pada AI, semakin besar pula resiko jika sistem mengalami kegagalan atau diretas. Keamanan siber menjadi tantangan besar dalam penerapan AI di dunia kerja. Solusi untuk menangani tantangan AI yang pertama itu pelatihan dan pendidikan ulang. Pemerintah dan perusahaan perlu berinvestasi dalam pelatihan keterampilan digital bagi pekerja agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI. Selanjutnya itu pengembangan regulasi yang adil. Regulasi yang jelas harus diterapkan untuk memastikan bahwa penggunaan AI dalam dunia kerja tidak merugikan pekerjaan manusia. Aturan tantangan privasi data dan biasa algoritma juga harus diperketat. Yang selanjutnya itu ada keamanan data yang lebih akurat. Perusahaan harus menerapkan protokol keamanan yang kuat dalam penggunaan AI untuk mencegah kebocoran data, serangan siber. Pengaruh AI terhadap ketenaga kerjaan. Perkembangan AI meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, namun juga beresiko menggantikan pekerjaan manusia, khususnya tugas rutin. Sekitar 14% pekerjaan global terancam otomatisasi. Untuk mengurangi dampak negatif, dibutuhkan pelatihan keterampilan baru yang sesuai dengan industri 4.0. Pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama menyediakan pendidikan pelatihan ulang dan bantuan sosial bagi pekerja berdampak guna menciptakan pekerjaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Baik, saya Diseka Putri, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang tantangan menjaga kedaulatan ekonomi dalam perdagangan bebas. Tantangannya apa aja sih? Jadi tantangannya tuh ada satu, pembatasan kebijakan domestik. FTA dan aturan WTO mengharuskan Indonesia menyesuaikan regulasi nasional termasuk subsidi, tarif, bahkan logika kepemilikan sektor strategis, lapangan pekerjaan sehingga menekan angka pengangguran. Yang kedua ada kerentanan industri strategis. Jadi tanpa proteksi atau tarif atau kota, sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan UMKM tentang tergusur oleh produk impor murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap teknologi impor. Jadi ada kebijakan tingkat komponen nasional TKND untuk mendorong penggunaan bahan baku, komponen, dan teknologi lokal dalam berbagai sektor industri dan proyek strategis nasional. Pemerintah menerapkan kebijakan TKND. Tujuan kebijakan ini tuh untuk meningkatkan sektor manufaktur, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan memperbaiki neraca perdagangan. Dengan mengurangi ketergantungan pada barang impor, kebijakan TKND didukung dengan insentif seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan, dan akses prioritas produk lokal. Selanjutnya ada insentif investasi dan bantuan keuangan. Perusahaan yang berinvestasi dalam R&D dan pengembangan teknologi lokal mendapatkan insentif fiskal seperti pengangguran pajak atau kredit pajak. Pemerintah juga memberikan subsidi dan dukungan keuangan untuk mendirikan pusat penelitian, inkubator inovasi, dan ekosistem startup teknologi. Oke, selanjutnya ada upaya strategis menghadapi tantangan. Yang pertama, ada diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi dilakukan dengan mengembangkan industri hijau, teknologi, dan jasa agar tidak bergantung pada satu jenis komoditas. Yang kedua, ada proteksi terarah. Diperlukan proteksi yang terarah melalui tarif selektif, subsidi, atau kuota untuk melindungi sektor-sektor strategis. Yang ketiga, ada revitalisasi infrastruktur dan regulasi.
Infrastruktur dan regulasi direvitalisasi dengan mempermudah birokrasi serta memperbaiki pelabuhan, jalur darat, dan ekosistem digital. Yang keempat, itu ada penguatan UMKM. UMKM diperkuat dengan memberikan akses teknologi, meningkatkan standar mutu, dan dukungan ekspor lokal. Yang kelima, itu ada negosiasi yang seimbang. Negosiasi perdagangan harus seimbang dengan meningkatkan kapasitas diplomasi ekonomi, dukungan teknologi, dan daya tawar negara. Yang keenam, terakhir itu ada strategi nasional. Negara perlu menyusun strategi nasional, menjaga kedaulatan ekonomi melalui kebijakan yang seimbang antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan domestik. Selanjutnya, kesimpulan. UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi rakyat, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti produksi, modal, dan pemasaran. Strategi pembangunan UMKM dibutuhkan agar pelaku usaha bisa bersaing dan membangun bisnis yang profesional. Sementara itu, pengembangan AI dan otomatisasi mengubah dunia kerja, menciptakan kesenjangan bagi tenaga kerja yang belum memiliki kemampuan teknologi. Di sisi lain, lemahnya inovasi dan ketergantungan pada impor membuat industri nasional rentan dan menghambat kemandirian. Dalam era perdagangan bebas, dominasi produk asing dan investasi luar dapat melemahkan industri lokal jika tidak ada perlindungan dari sektor strategis dalam negeri. Selanjutnya, solusi untuk topik pertama, peran ekonomi terhadap UMKM. Solusinya, pemerintah perlu memperbaiki bantuan modal untuk UMKM, khususnya klaster keramik dan gerabah, serta melakukan restrukturisasi kredit melalui pelonggaran syarat dan memberikan kredit baru. Untuk topik kedua, tantangan ketenagakerjaan di tengah AI. Solusinya, untuk menghadapi dampak AI dibutuhkan kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan ulang serta regulasi yang adil untuk melindungi kesejahteraan pekerja. Untuk topik ketiga, ketergantungan terhadap impor teknologi tinggi. Solusinya, penggunaan ketergantungan impor memerlukan investasi dalam R&D, insentif bagi industri lokal, serta kolaborasi antara pendidikan industri dan pusat inovasi. Untuk topik terakhir, yang keempat, kedaulatan ekonomi dalam perdagangan bebas. Solusinya, pemerintah harus memberikan perlindungan industri domestik dan keterbukaan ekonomi melalui kebijakan cerdas, pengembangan SDM, serta diplomasi dan perjanjian perdagangan yang adil.